Halo, ini suara jiwa. Saya ingin bercerita tentang kisah bagaimana Allah menanamkan ilmu laduni di hati hambanya. Cahaya dari Allah langsung ke ruhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah hatimu memahami sesuatu tanpa belajar, seolah langit berbisik langsung ke dalam ruhmu? Malam ini kita membuka rahasia cahaya ilahi yang tidak diwariskan, tidak diajarkan, namun ditanamkan Allah kepada jiwa yang diam tetapi bergetar menyebut namanya dalam sunyi terdalam. Fenomena pemahaman yang muncul secara tiba-tiba tanpa proses berpikir seringkali dialami oleh sebagian orang, terutama mereka yang sedang berada dalam fase pencarian makna hidup. Banyak yang mengira itu hanyalah perasaan sesaat atau sekadar intuisi biasa. Namun dalam kajian spiritual Islam, keadaan ini sering dikaitkan dengan sentuhan ilahi yang mulai menyentuh kesadaran batin manusia. Para ulama tasawuf menyebutnya sebagai tanda awal terbukanya pintu ilmu laduni, sebuah pemahaman yang tidak lahir dari proses belajar, melainkan dari cahaya petunjuk yang Allah tanamkan langsung ke dalam hati hambanya. Kegelisahan spiritual sering menjadi latar belakang munculnya pengalaman tersebut. Seseorang yang sebelumnya merasa hidupnya biasa saja, tiba-tiba merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Harta, jabatan, dan kesenangan dunia terasa tidak lagi memberi kepuasan batin. Dalam kondisi itulah hati mulai mencari sesuatu yang lebih dalam. Banyak ahli tasawuf menjelaskan bahwa kegelisahan semacam ini bukan tanda kelemahan, melainkan pertanda bahwa ruh sedang dipanggil untuk kembali mendekat kepada sumber penciptaannya. Panggilan itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat kuat mengguncang kesadaran jiwa. Dalam perjalanan spiritual, pemahaman yang hadir tanpa proses berpikir sering muncul ketika seseorang berada dalam kondisi batin yang lembut dan terbuka. Misalnya saat seseorang sedang berdoa, merenung, atau bahkan ketika sedang mengalami kesedihan mendalam. Tiba-tiba, muncul ketenangan yang tidak dapat dijelaskan, disertai pemahaman tentang makna hidup, kesabaran, atau penerimaan terhadap takdir. Keadaan ini sering dianggap sebagai salah satu bentuk sentuhan ilmu laduni, di mana Allah memberikan pemahaman langsung tanpa melalui proses logika dan pembelajaran formal. Para sufi menjelaskan bahwa ilmu laduni bukan sesuatu yang dapat dikejar dengan ambisi intelektual. Justru, ilmu ini sering hadir ketika seseorang mulai melepaskan kesombongan pengetahuan dan merasa dirinya tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Saat hati mulai menyadari keterbatasan diri, disitulah ruang batin menjadi lebih lapang untuk menerima cahaya pemahaman ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju ilmu hakikat tidak selalu dimulai dari kecerdasan, tetapi dari kerendahan hati dan kesediaan untuk menerima bimbingan Tuhan. Perjalanan menuju kesadaran spiritual juga sering ditandai dengan perubahan cara seseorang memandang kehidupan. Hal-hal yang dulu dianggap penting bisa terasa biasa, sementara nilai-nilai ketulusan, keikhlasan, dan kedekatan dengan Allah menjadi lebih bermakna. Dalam tahap ini, seseorang mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar menjalani rutinitas dunia, tetapi merupakan perjalanan ruhani menuju pengenalan kepada Sang Pencipta. Banyak pengalaman spiritual menunjukkan bahwa perubahan kesadaran ini sering menjadi pintu awal turunnya pemahaman ilahi secara perlahan. Perjalanan ilmu laduni ini menegaskan bahwa panggilan ruhani adalah pengalaman yang sangat personal dan tidak selalu dapat dijelaskan secara logis. Ia hadir dalam bentuk kegelisahan, pertanyaan mendalam, dan keinginan kuat untuk menemukan kebenaran sejati. Dari kegelisahan itulah perjalanan spiritual dimulai, membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan, takdir, dan hubungan manusia dengan Allah. Kesadaran ini menjadi fondasi penting bagi seseorang yang ingin melangkah lebih jauh dalam memahami rahasia cahaya ilahi yang hanya diberikan kepada hati yang siap menerimanya. Perjalanan ruhani yang diawali oleh kegelisahan batin seringkali tidak berhenti pada pencarian makna semata. Setelah seseorang mulai merasakan panggilan spiritual, fase berikutnya yang kerap muncul adalah runtuhnya rasa kepercayaan diri yang berlebihan terhadap kemampuan diri sendiri. Banyak orang yang sebelumnya merasa kuat, mapan, dan mampu mengendalikan hidupnya, tiba-tiba dihadapkan pada situasi yang mengguncang. Dalam kajian tasawuf, fase ini dipandang sebagai proses ilahi untuk meruntuhkan dinding kesombongan yang selama ini menghalangi cahaya pemahaman masuk ke dalam hati manusia. Kehancuran batin sering datang dalam bentuk ujian hidup yang tidak terduga. Bisa berupa kehilangan orang tercinta, kegagalan dalam usaha, keretakan hubungan, atau bahkan perasaan hampa yang muncul tanpa sebab yang jelas. Secara lahiriah, keadaan ini terlihat sebagai musibah atau kesulitan hidup. Namun dalam perspektif spiritual, para ulama sufi meyakini bahwa ujian semacam ini sering menjadi metode Allah untuk melembutkan hati manusia. Hati yang sebelumnya keras oleh kesibukan dunia mulai retak, dan dari retakan itulah cahaya kesadaran perlahan masuk.
Banyak kisah para pencari hakikat menunjukkan bahwa titik balik perjalanan spiritual justru dimulai saat seseorang merasa dirinya berada di titik terlemah dalam hidupnya. Ketika semua sandaran dunia terasa runtuh, seseorang mulai menyadari bahwa tidak ada tempat bergantung selain kepada Allah. Kesadaran inilah yang menjadi awal kerendahan hati sejati. Dalam kondisi tersebut, manusia tidak lagi merasa memiliki kekuatan mutlak atas hidupnya, melainkan mulai memahami bahwa segala sesuatu berjalan atas kehendak dan kebijaksanaan ilahi. Dalam ilmu tasawuf, kehancuran ego atau nafs sering disebut sebagai proses penting menuju pencerahan batin. Ego manusia cenderung menumbuhkan rasa merasa tahu, merasa mampu, dan merasa layak mendapatkan segalanya. Ketika ego itu dihancurkan melalui ujian hidup, seseorang mulai melihat realitas dengan sudut pandang yang lebih jernih. Ia mulai memahami bahwa ilmu, rezeki, dan keberhasilan bukanlah hasil semata usaha manusia, melainkan anugerah yang Allah titipkan sesuai dengan kehendaknya. Fenomena ini sering menimbulkan perubahan besar dalam kepribadian seseorang. Orang yang sebelumnya keras dan penuh ambisi bisa berubah menjadi lebih lembut, sabar, dan penuh empati. Pengalaman pahit yang dilalui sering melahirkan kepekaan terhadap penderitaan orang lain. Para sufi memandang perubahan ini sebagai tanda bahwa hati mulai dipersiapkan untuk menerima pemahaman yang lebih dalam. Sebab ilmu laduni hanya dapat dititipkan pada hati yang tidak lagi dipenuhi oleh kesombongan dan kepentingan diri sendiri. Proses kehancuran batin juga sering menumbuhkan kesadaran tentang keterbatasan ilmu manusia. Banyak orang yang menyadari bahwa pengetahuan yang selama ini mereka banggakan ternyata tidak mampu menjawab pertanyaan paling mendasar tentang kehidupan, takdir, dan tujuan keberadaan manusia. Kesadaran ini sering mendorong seseorang untuk mencari makna yang lebih dalam, melampaui logika dan teori semata. Dalam kondisi inilah hati mulai siap menerima bentuk pemahaman yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Dalam perjalanan spiritual, kehancuran batin tidak selalu berlangsung singkat. Ada kalanya proses ini berlangsung lama dan berulang, seolah kehidupan terus menguji keteguhan hati seseorang. Namun para ulama tasawuf menjelaskan bahwa setiap ujian yang datang sebenarnya membawa pesan tersembunyi. Ujian tersebut mengikis ketergantungan manusia terhadap dunia dan menumbuhkan ketergantungan yang lebih kuat kepada Allah. Semakin seseorang mampu menerima ujian dengan kesabaran, semakin bersih pula ruang batin yang terbentuk di dalam hatinya. Banyak pengalaman spiritual menunjukkan bahwa setelah melewati fase kehancuran batin, seseorang mulai merasakan kedamaian yang berbeda dari sebelumnya. Kedamaian ini tidak bergantung pada keadaan luar, melainkan muncul dari dalam hati. Seseorang mulai mampu menerima kenyataan hidup dengan lapang dada dan melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana ilahi. Pada tahap ini, pemahaman tentang kehidupan sering hadir secara spontan, tanpa harus melalui proses berpikir yang panjang. Para sufi menegaskan bahwa kehancuran batin bukanlah tanda Allah meninggalkan hambanya, melainkan justru tanda kasih sayang yang mendalam. Dengan meruntuhkan kesombongan manusia, Allah membuka jalan agar hamba tersebut dapat mengenalnya dengan lebih dekat. Dalam keadaan hati yang hancur dan penuh kerendahan, seseorang menjadi lebih mudah merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupannya. Dari sinilah benih ilmu laduni mulai ditanam secara perlahan. Perjalanan ini menegaskan bahwa jalan menuju ilmu hakikat bukanlah jalan yang selalu dipenuhi kenyamanan. Justru, kehancuran batin sering menjadi gerbang awal terbukanya pemahaman ilahi. Dari rasa tidak berdaya, manusia belajar berserah. Dari kehilangan, manusia belajar menggantungkan harapan kepada Allah. Dan dari kehancuran itulah, cahaya pengetahuan yang tidak bisa dipelajari mulai menemukan jalannya menuju hati yang telah siap menerima titipan ilahi. Setelah seseorang melewati fase kehancuran batin yang meruntuhkan kesombongan diri, perjalanan ruhani tidak berhenti begitu saja. Justru dari titik kerendahan hati itulah dimulai proses yang jauh lebih dalam, yaitu penyucian batin. Dalam ajaran tasawuf, tahap ini dikenal sebagai tazkiyatun nafs, sebuah perjalanan membersihkan jiwa dari segala kotoran yang selama ini menutupi cahaya hati. Para ulama sufi menggambarkan hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu dipenuhi debu dosa, ambisi dunia, dan luka batin, maka cahaya ilahi tidak akan dapat memantul dengan sempurna. Kabut dunia sering hadir dalam bentuk keterikatan yang tidak disadari. Keinginan untuk dipuji, ketakutan kehilangan kedudukan, kecintaan berlebihan terhadap materi, hingga dorongan untuk selalu merasa benar, semuanya dapat menjadi penghalang bagi kejernihan hati. Setelah kehancuran ego di bab sebelumnya, seseorang biasanya mulai menyadari bahwa beban terbesar dalam hidup bukan hanya masalah luar,
tetapi juga dorongan nafsu yang bersemayam di dalam dirinya. Kesadaran inilah yang menandai dimulainya proses penyucian batin secara perlahan dan mendalam. Penyucian jiwa sering dimulai dari taubat yang tulus. Taubat dalam dimensi spiritual bukan sekadar meminta ampun atas kesalahan yang disadari, tetapi juga pengakuan mendalam bahwa manusia memiliki banyak kelemahan yang tersembunyi. Dalam kondisi ini, seseorang mulai berani menatap dirinya sendiri tanpa pembenaran. Ia mulai melihat luka, kesalahan, dan kelemahan sebagai bagian dari proses mengenal diri. Para sufi meyakini bahwa keberanian untuk mengakui kekurangan adalah langkah awal menuju kebersihan hati. Dalam praktiknya, proses penyucian batin sering diiringi dengan latihan pengendalian diri. Seseorang mulai belajar menahan amarah, mengendalikan keinginan berlebihan, serta menjaga lisan dan sikap dari hal-hal yang dapat mengeraskan hati. Latihan ini tidak mudah, karena nafsu manusia memiliki kecenderungan untuk selalu mencari kenyamanan dan pengakuan. Namun dalam perjalanan spiritual, setiap keberhasilan mengendalikan dorongan nafsu dianggap sebagai langkah penting dalam membersihkan ruang batin dari pengaruh dunia yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, penyucian batin juga menumbuhkan kepekaan terhadap dosa yang sebelumnya dianggap kecil. Hal-hal seperti kesombongan halus, iri hati, atau niat yang tidak ikhlas mulai terasa berat bagi hati yang sedang dibersihkan. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa semakin bersih hati seseorang, semakin sensitif pula ia terhadap kesalahan sekecil apapun. Kepekaan ini bukan bertujuan menumbuhkan rasa bersalah yang berlebihan, melainkan membangun kesadaran agar hati tetap terjaga dalam keadaan jernih. Perjalanan penyucian batin juga sering melibatkan proses melepaskan keterikatan terhadap dunia. Bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia sepenuhnya, tetapi mengubah cara memandangnya. Seseorang mulai menyadari bahwa dunia hanyalah tempat singgah, bukan tujuan akhir. Nilai keberhasilan tidak lagi diukur dari banyaknya harta atau pengakuan manusia, melainkan dari kedekatan hati kepada Allah. Perubahan cara pandang ini perlahan menumbuhkan ketenangan batin yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dalam pengalaman para pencari hakikat, proses penyucian hati sering disertai momen refleksi yang mendalam. Seseorang mulai merasakan keheningan yang berbeda saat beribadah, berdoa, atau bermunajat kepada Allah. Dalam keheningan itu, hati terasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini menekan perlahan dilepaskan. Keadaan ini menjadi pertanda bahwa kabut dunia yang menutupi hati mulai tersingkap, membuka ruang bagi cahaya pemahaman ilahi untuk masuk dengan lebih jelas. Para sufi menegaskan bahwa penyucian batin bukan proses yang berlangsung sekali selesai. Ia adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Ada kalanya seseorang merasa hatinya telah bersih, namun kemudian diuji kembali melalui situasi yang mengungkap sisa-sisa kelemahan dalam dirinya. Proses ini sering dianggap sebagai cara Allah menjaga hambanya agar tidak kembali terjebak dalam kesombongan spiritual. Dengan demikian, penyucian jiwa menjadi perjalanan yang terus berlangsung sepanjang kehidupan. Dalam tahap ini pula, seseorang mulai merasakan perubahan dalam cara memahami kehidupan. Hikmah dari setiap peristiwa menjadi lebih mudah dipahami, dan ketenangan batin mulai tumbuh secara alami. Pemahaman yang muncul tidak selalu berasal dari proses berpikir panjang, melainkan hadir dalam bentuk kesadaran yang terasa lembut dan menenangkan. Para ulama tasawuf meyakini bahwa keadaan ini merupakan tanda bahwa hati sedang dipersiapkan untuk menerima bentuk pemahaman ilahi yang lebih dalam. Perjalanan ini menegaskan bahwa ilmu laduni tidak akan menetap dalam hati yang masih dipenuhi kabut dunia. Penyucian batin menjadi proses penting yang membuka jalan bagi turunnya cahaya pemahaman ilahi. Dari taubat, pengendalian diri, hingga perubahan cara memandang kehidupan, semuanya menjadi bagian dari perjalanan membersihkan cermin hati. Dan ketika hati mulai jernih, seseorang tidak hanya melihat dunia dengan pandangan yang baru, tetapi juga mulai merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Setelah hati melewati proses penyucian batin yang panjang, perjalanan ruhani seseorang memasuki fase yang lebih dalam, yaitu menemukan jalan untuk menjaga kejernihan hati tersebut. Dalam tradisi tasawuf, zikir dipandang sebagai salah satu kunci utama yang membuka pintu langit ruhani. Jika pada bab sebelumnya hati mulai dibersihkan dari kabut dunia, maka zikir menjadi sarana untuk menjaga cahaya itu tetap menyala. Para ulama sufi menggambarkan zikir bukan sekadar pengulangan lafaz, melainkan usaha menghadirkan kesadaran penuh bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya. Zikir seringkali dimulai dari lisan, tetapi tujuan utamanya adalah menghidupkan hati. Banyak orang melafalkan kalimat-kalimat suci seperti tasbih, tahmid, dan tahlil. Namun dalam perjalanan spiritual,
Zikir yang sejati terjadi ketika hati turut merasakan kehadiran Allah dalam setiap lafaz yang diucapkan. Dalam keadaan ini, zikir menjadi jembatan yang menghubungkan kesadaran manusia dengan dimensi ruhani yang lebih dalam. Perlahan, seseorang mulai merasakan bahwa zikir bukan lagi aktivitas ibadah semata, tetapi menjadi kebutuhan jiwa. Seiring seseorang memperdalam zikir, perubahan dalam kondisi batin sering mulai terasa. Hati menjadi lebih tenang, pikiran tidak mudah diliputi kegelisahan, dan perasaan lebih mudah menerima keadaan hidup. Para pencari hakikat meyakini bahwa ketenangan tersebut bukan sekadar efek psikologis, melainkan bentuk sentuhan ilahi yang hadir melalui ingatan yang terus-menerus kepadanya. Dalam keadaan ini, zikir berfungsi seperti cahaya yang menerangi ruang batin, membuat seseorang lebih peka terhadap makna kehidupan. Dalam perjalanan tasawuf, terdapat keyakinan bahwa zikir yang dilakukan dengan keikhlasan mampu menyingkap lapisan-lapisan kesadaran batin yang selama ini tersembunyi. Ketika hati terbiasa mengingat Allah, seseorang mulai merasakan bahwa setiap peristiwa dalam hidup memiliki hikmah yang tidak selalu tampak secara lahiriah. Pemahaman semacam ini sering muncul secara spontan, tanpa proses berpikir panjang. Para ulama sufi mengaitkan fenomena ini dengan tanda-tanda awal turunnya pemahaman ilahi yang kelak dikenal sebagai ilmu laduni. Zikir juga memiliki peran penting dalam menjaga hati dari kembalinya sifat-sifat duniawi yang pernah dibersihkan. Nafsu manusia cenderung selalu berusaha kembali menguasai hati melalui ambisi, rasa takut, dan keinginan berlebihan terhadap dunia. Dengan zikir yang konsisten, hati seperti memiliki penjaga yang selalu mengingatkan manusia tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Keadaan ini membantu seseorang tetap berada dalam kesadaran spiritual meskipun menjalani aktivitas dunia sehari-hari. Banyak pengalaman para pencari jalan ruhani menunjukkan bahwa zikir yang mendalam sering membawa seseorang pada momen keheningan batin yang luar biasa. Dalam keheningan tersebut, hati terasa lapang, pikiran menjadi jernih, dan perasaan dipenuhi ketenangan yang sulit dijelaskan. Pada saat-saat tertentu, pemahaman tentang kehidupan, kesabaran, dan makna takdir muncul secara alami. Para sufi meyakini bahwa keheningan semacam ini adalah ruang di mana Allah mulai menanamkan pemahaman ke dalam hati hambanya. Dalam praktiknya, zikir tidak selalu dilakukan dalam keadaan formal. Banyak ulama tasawuf mengajarkan bahwa zikir dapat dilakukan dalam berbagai keadaan, baik ketika beribadah, bekerja, maupun saat menjalani kehidupan sehari-hari. Ketika zikir telah menjadi bagian dari kesadaran hidup, seseorang tidak lagi merasa jauh dari Allah meskipun berada di tengah kesibukan dunia. Keadaan ini menciptakan hubungan spiritual yang terus hidup, menjadikan hati selalu berada dalam pengawasan dan perlindungan ilahi. Perjalanan zikir juga sering menumbuhkan rasa kerendahan hati yang semakin dalam. Semakin seseorang mengingat Allah, semakin ia menyadari kebesarannya dan keterbatasan dirinya sendiri. Kesadaran ini membuat seseorang tidak mudah terjebak dalam kesombongan spiritual, meskipun ia mulai merasakan ketenangan dan pemahaman yang lebih dalam. Para ulama tasawuf menegaskan bahwa kerendahan hati merupakan penjaga utama agar cahaya pemahaman ilahi tetap terjaga dalam hati manusia. Seiring perjalanan zikir semakin mendalam, seseorang sering merasakan perubahan dalam cara memandang hubungan antara dirinya dan Allah. Ia tidak lagi beribadah hanya karena kewajiban, tetapi karena dorongan cinta dan kerinduan. Dalam keadaan ini, zikir menjadi jalan komunikasi ruhani yang membuat seseorang merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Kedekatan inilah yang diyakini menjadi salah satu pintu terbukanya pemahaman ilahi yang tidak dapat dipelajari melalui metode biasa. Zikir adalah kunci yang menjaga kejernihan hati setelah proses penyucian batin. Melalui zikir, hati tidak hanya menjadi tenang, tetapi juga dipersiapkan untuk menerima cahaya pemahaman yang lebih dalam. Dari ingatan yang terus-menerus kepada Allah, seseorang mulai memasuki ruang kesadaran baru, di mana pemahaman tidak lagi sekadar hasil pemikiran, melainkan anugerah yang tumbuh dari kedekatan ruhani dengan Sang Pencipta. Setelah seseorang menempuh perjalanan panjang dalam penyucian batin dan membiasakan zikir sebagai napas ruhani, tahap berikutnya yang sering dialami dalam perjalanan tasawuf adalah terbukanya hijab hati. Dalam istilah spiritual, hijab merujuk pada tabir yang menutupi kesadaran manusia terhadap realitas ilahi. Jika pada tahap sebelumnya hati mulai jernih dan terbiasa mengingat Allah, maka pada fase ini seseorang mulai merasakan perubahan cara memahami kehidupan. Realitas yang dahulu terlihat biasa perlahan terasa memiliki makna yang jauh lebih dalam. Terbukanya hijab tidak selalu berarti melihat hal-hal gaib sebagaimana sering disalahpahami oleh banyak orang.
Para ulama tasawuf menegaskan bahwa terbukanya hijab justru lebih sering berupa kemampuan memahami hikmah di balik setiap peristiwa kehidupan. Seseorang mulai melihat ujian sebagai bentuk kasih sayang Allah, bukan sekadar penderitaan. Ia juga mulai memahami bahwa keberhasilan bukan semata hasil usaha manusia, melainkan bagian dari ketentuan ilahi yang penuh kebijaksanaan. Dalam fase ini, kepekaan batin seseorang sering meningkat secara signifikan. Ia menjadi lebih mudah merasakan ketenangan tanpa sebab yang jelas, serta lebih cepat menyadari kesalahan yang sebelumnya sulit dikenali. Hati terasa lebih peka terhadap kebaikan dan lebih berat ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Para pencari hakikat meyakini bahwa kepekaan ini merupakan tanda bahwa lapisan kesadaran batin mulai terbuka, memungkinkan seseorang merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupannya. Seiring terbukanya hijab, seseorang juga mulai mengalami perubahan dalam cara memandang hubungan antar manusia. Ia menjadi lebih mudah memahami perasaan orang lain dan lebih mampu memaafkan kesalahan yang terjadi. Rasa empati dan kasih sayang tumbuh secara alami, seolah hati menjadi lebih luas dalam menerima berbagai keadaan. Dalam pandangan tasawuf, perubahan ini merupakan bukti bahwa hati mulai terbebas dari dominasi ego dan mulai dipenuhi oleh nilai-nilai ruhani. Pengalaman terbukanya hijab sering disertai munculnya pemahaman yang datang secara spontan. Seseorang bisa tiba-tiba memahami makna sebuah ayat, nasihat, atau peristiwa hidup tanpa proses analisis panjang. Pemahaman tersebut hadir dengan ketenangan yang mendalam, membuat hati merasa yakin tanpa keraguan. Para ulama sufi memandang fenomena ini sebagai salah satu bentuk awal penanaman pemahaman ilahi yang nantinya berkembang menjadi ilmu laduni. Namun dalam perjalanan spiritual, terbukanya hijab juga menjadi fase yang penuh ujian. Seseorang yang mulai merasakan pemahaman ruhani sering berhadapan dengan godaan kesombongan spiritual. Ia bisa saja merasa dirinya lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan orang lain. Para ulama tasawuf mengingatkan bahwa perasaan semacam ini justru dapat menutup kembali hijab hati. Oleh karena itu, kerendahan hati dan kesadaran bahwa semua pemahaman berasal dari Allah menjadi penjaga utama dalam fase ini. Selain itu, terbukanya hijab sering membuat seseorang lebih sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Ia dapat merasakan ketidakharmonisan dalam pergaulan, kelelahan batin dalam keramaian yang berlebihan, dan lebih nyaman berada dalam suasana yang tenang. Kondisi ini bukan berarti menjauh dari kehidupan sosial, tetapi menunjukkan bahwa hati sedang menyesuaikan diri dengan frekuensi kesadaran yang lebih dalam. Banyak pencari hakikat memanfaatkan momen kesendirian untuk memperkuat hubungan spiritual mereka dengan Allah. Dalam perjalanan tasawuf, terbukanya hijab juga sering diikuti dengan kesadaran tentang keterbatasan akal manusia dalam memahami rahasia kehidupan. Seseorang mulai menerima bahwa tidak semua hal dapat dijelaskan dengan logika semata. Ia belajar melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas, menyadari bahwa di balik setiap peristiwa terdapat rencana ilahi yang melampaui pemahaman manusia. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tawakal yang lebih mendalam. Pengalaman spiritual menunjukkan bahwa setelah hijab hati mulai terbuka, seseorang sering merasakan kedamaian yang stabil meskipun menghadapi berbagai ujian hidup. Kedamaian tersebut tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi tumbuh dari keyakinan bahwa setiap peristiwa berada dalam pengaturan Allah yang sempurna. Keadaan ini membuat seseorang lebih mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan kepercayaan kepada takdir. Perjalanan ini menegaskan bahwa terbukanya hijab adalah fase penting dalam mendekati pemahaman ilahi. Dari kepekaan batin, perubahan cara memandang kehidupan, hingga munculnya pemahaman spontan, semuanya menjadi tanda bahwa hati sedang memasuki dimensi kesadaran yang lebih dalam. Pada tahap ini, perjalanan menuju ilmu laduni semakin mendekat, karena hati mulai mampu menerima rahasia kehidupan yang tidak lagi bergantung pada logika semata, melainkan pada cahaya pemahaman yang Allah tanamkan secara langsung ke dalam jiwa hambanya. Setelah hijab hati perlahan terbuka dan kesadaran ruhani mulai terasa nyata, perjalanan spiritual seseorang memasuki fase yang lebih halus dan misterius, yaitu mengenal waktu ruhani. Dalam pandangan tasawuf, waktu ruhani bukan sekadar hitungan detik dan jam seperti yang dikenal dalam kehidupan dunia, melainkan momen-momen khusus ketika hati berada dalam keadaan paling dekat dengan Allah. Pada saat-saat tertentu, seseorang dapat merasakan pemahaman yang hadir tanpa kata, tanpa proses berpikir, dan tanpa penjelasan logis. Para ulama sufi meyakini bahwa momen inilah yang sering menjadi ruang turunnya ilmu laduni. Waktu ruhani sering hadir ketika seseorang berada dalam keadaan batin yang sepenuhnya pasrah. Banyak pengalaman spiritual menunjukkan bahwa momen tersebut muncul ketika seseorang sedang sujud dalam sholat, bermunajat di tengah malam,
atau berada dalam kesendirian yang penuh keheningan. Dalam keadaan ini, hati menjadi sangat tenang, pikiran berhenti berdebat, dan jiwa terasa terbuka. Disitulah pemahaman sering datang secara tiba-tiba, seperti cahaya yang menerangi ruang batin tanpa suara. Para pencari hakikat menggambarkan pengalaman waktu ruhani sebagai keadaan ketika seseorang merasa waktu berjalan berbeda. Beberapa momen terasa sangat singkat namun meninggalkan kesan spiritual yang mendalam. Ada pula saat di mana seseorang merasa berada dalam keheningan yang panjang, meskipun secara lahiriah hanya berlangsung beberapa menit. Dalam tasawuf, pengalaman ini dianggap sebagai tanda bahwa kesadaran manusia sedang memasuki dimensi waktu yang lebih dalam, di mana hubungan antara hati dan ilahi menjadi sangat dekat. Dalam fase ini, pemahaman yang hadir sering tidak dapat dijelaskan dengan bahasa biasa. Seseorang bisa tiba-tiba memahami makna kesabaran, keikhlasan, atau rahasia takdir tanpa membaca atau mendengar penjelasan sebelumnya. Pemahaman tersebut hadir dalam bentuk kesadaran yang terasa utuh, membuat hati menjadi yakin dan tenang. Para ulama sufi menegaskan bahwa inilah salah satu ciri ilmu laduni, yaitu pengetahuan yang ditanamkan langsung ke dalam hati melalui pengalaman ruhani. Namun waktu ruhani tidak dapat dipaksakan atau dicari dengan ambisi. Ia sering datang ketika seseorang benar-benar melepaskan keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Dalam tasawuf, keadaan ini disebut sebagai fana, yaitu kondisi ketika ego manusia melebur dalam kesadaran tentang kebesaran Allah. Ketika seseorang tidak lagi sibuk mengejar pengalaman spiritual, justru pada saat itulah pintu pemahaman ilahi sering terbuka dengan sendirinya. Pengalaman waktu ruhani juga sering mengubah cara seseorang memandang ibadah. Ibadah tidak lagi terasa sebagai kewajiban yang berat, melainkan sebagai ruang pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Salat, zikir, dan doa menjadi momen yang dinanti karena menghadirkan ketenangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Dalam keadaan ini, seseorang mulai merasakan bahwa ibadah bukan sekadar ritual, tetapi perjalanan batin yang menghubungkan manusia dengan sumber segala pengetahuan. Dalam perjalanan spiritual, waktu ruhani sering menjadi fase yang sangat personal. Setiap individu memiliki pengalaman yang berbeda, sesuai dengan kondisi batin dan perjalanan hidupnya. Ada yang merasakan pemahaman ilahi saat menghadapi ujian berat, ada pula yang merasakannya dalam keheningan malam atau saat merenungi ciptaan Allah. Perbedaan pengalaman ini menunjukkan bahwa ilmu laduni tidak mengikuti pola tertentu, melainkan hadir sesuai kehendak dan kebijaksanaan ilahi. Para ulama tasawuf juga mengingatkan bahwa pengalaman waktu ruhani bukan tujuan akhir perjalanan spiritual. Ia hanyalah bagian dari proses mendekatkan diri kepada Allah. Jika seseorang terlalu terikat pada pengalaman tersebut, ia bisa terjebak dalam keinginan untuk mengulangnya. Sikap semacam ini justru dapat menghambat perjalanan ruhani. Oleh karena itu, para pencari hakikat diajarkan untuk menerima setiap pengalaman spiritual dengan syukur, tanpa menjadikannya sebagai kebanggaan diri. Seiring seseorang semakin mengenal waktu ruhani, ia biasanya mulai merasakan perubahan dalam cara memahami kehidupan sehari-hari. Ia menjadi lebih sabar menghadapi ujian, lebih mudah bersyukur atas nikmat kecil, dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Pemahaman yang muncul dari pengalaman ruhani sering membimbing seseorang untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas dan penuh makna. Perjalanan ini menegaskan bahwa ilmu laduni sering diturunkan dalam momen-momen keheningan yang tidak dapat dijangkau oleh logika manusia. Waktu ruhani menjadi ruang pertemuan antara hati yang pasrah dan cahaya pemahaman ilahi. Dari sujud yang khusyuk, kesendirian malam, hingga keheningan batin yang mendalam, seseorang mulai merasakan bahwa pengetahuan sejati tidak selalu datang melalui kata-kata, tetapi melalui sentuhan ilahi yang langsung menyentuh lapisan terdalam ruh manusia. Setelah seseorang mengalami waktu-waktu ruhani di mana pemahaman hadir tanpa kata, perjalanan spiritualnya mulai menunjukkan perubahan yang dapat terlihat dalam sikap dan kepribadian sehari-hari. Dalam tradisi tasawuf, perubahan ini sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang mulai dititipi ilmu laduni. Namun para ulama sufi menegaskan bahwa tanda-tanda tersebut bukan terletak pada kemampuan luar biasa atau kehebatan berbicara, melainkan pada perubahan kualitas hati yang semakin tenang, bijaksana, dan penuh kerendahan diri. Salah satu tanda paling awal dari hamba yang dititipi ilmu laduni adalah ketenangan batin yang stabil. Ketenangan ini tidak mudah terguncang oleh keadaan hidup, baik ketika menghadapi kesulitan maupun ketika memperoleh keberhasilan. Orang yang mengalami keadaan ini biasanya tidak bereaksi berlebihan terhadap pujian ataupun celaan. Ia mampu menjaga keseimbangan emosi karena hatinya telah terbiasa bersandar kepada Allah, bukan kepada penilaian manusia. Selain ketenangan batin,
Tanda lain yang sering muncul adalah kebijaksanaan yang lahir secara spontan. Seseorang bisa memberikan nasihat atau mengambil keputusan dengan cara yang sederhana namun tepat. Ia tidak selalu mengandalkan logika panjang atau teori yang rumit, tetapi pemahamannya terasa mendalam dan menenangkan. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa kebijaksanaan semacam ini bukan hasil kecerdasan semata, melainkan buah dari hati yang telah diterangi oleh pemahaman ilahi. Tanda berikutnya adalah munculnya rasa empati yang kuat terhadap sesama. Hamba yang dititipi ilmu laduni biasanya memiliki kepekaan tinggi terhadap penderitaan orang lain. Ia mudah tergerak untuk membantu tanpa mengharapkan balasan. Rasa kasih sayang tumbuh secara alami karena hatinya telah dipenuhi kesadaran bahwa setiap manusia berada dalam perjalanan yang sama menuju Allah. Kepekaan ini sering membuat seseorang lebih lembut dalam bersikap dan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Dalam perjalanan spiritual, tanda lain yang sering terlihat adalah kemampuan menerima takdir dengan lapang dada. Hamba yang dititipi pemahaman ilahi tidak mudah terjebak dalam keluhan berkepanjangan. Ia mampu melihat setiap peristiwa sebagai bagian dari rencana Allah yang mengandung hikmah tersembunyi. Sikap ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima kenyataan hidup dengan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi dalam pengaturan ilahi yang sempurna. Para ulama tasawuf juga menekankan bahwa hamba yang dititipi ilmu laduni biasanya memiliki kecenderungan untuk menjaga lisan dan sikap. Ia tidak mudah berbicara tentang hal yang tidak bermanfaat, apalagi menyombongkan pengalaman spiritualnya. Justru, semakin dalam pemahaman seseorang, semakin ia merasa tidak layak untuk merasa istimewa. Kerendahan hati menjadi ciri yang paling kuat, karena ia menyadari bahwa semua pemahaman hanyalah titipan yang dapat diambil kembali kapan saja oleh Allah. Tanda lain yang sering muncul adalah meningkatnya kesadaran dalam beribadah. Ibadah tidak lagi dilakukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi menjadi kebutuhan ruhani yang mendalam. Seseorang mulai merasakan kerinduan untuk mendekat kepada Allah melalui sholat, zikir, dan doa. Dalam keadaan ini, ibadah menjadi sumber ketenangan yang membuat hati selalu merasa hidup dan terhubung dengan Sang Pencipta. Namun para sufi juga mengingatkan bahwa tanda-tanda tersebut bukan untuk dijadikan ukuran keunggulan spiritual seseorang. Ilmu laduni bukanlah pencapaian yang dapat dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan keikhlasan. Jika seseorang mulai merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, maka pemahaman yang telah dititipkan dapat memudar. Oleh karena itu, perjalanan spiritual selalu menuntut kewaspadaan terhadap kesombongan yang bisa muncul secara halus. Dalam pengalaman para pencari hakikat, hamba yang dititipi ilmu laduni sering menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak mencolok. Ia tidak mencari pengakuan atau popularitas atas pemahaman yang dimilikinya. Justru, ia cenderung menyembunyikan pengalaman spiritualnya dan hanya berbagi ketika benar-benar dibutuhkan. Sikap ini menunjukkan bahwa pemahaman ilahi bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi sesama. Perjalanan ini menegaskan bahwa ilmu laduni tidak selalu terlihat melalui kehebatan luar, melainkan melalui perubahan kualitas hati dan sikap hidup seseorang. Dari ketenangan batin, kebijaksanaan spontan, hingga kerendahan hati yang mendalam, semua menjadi tanda bahwa cahaya pemahaman ilahi telah mulai menetap dalam jiwa. Pada tahap ini, perjalanan spiritual semakin mendekati puncaknya, di mana seseorang tidak hanya menerima pemahaman ilahi, tetapi juga mulai memikul tanggung jawab besar untuk menjaga dan mengamalkan cahaya tersebut dalam kehidupannya. Setelah seseorang menunjukkan tanda-tanda dititipi ilmu laduni melalui ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kerendahan hati, perjalanan spiritualnya belum mencapai akhir. Justru pada tahap inilah dimulai fase yang jauh lebih berat dan penuh tanggung jawab, yaitu menjadi penjaga cahaya pemahaman ilahi. Dalam ajaran tasawuf, menerima pemahaman dari Allah bukan sekadar anugerah, melainkan amanah besar yang menuntut kesungguhan dalam menjaga hati agar tetap bersih dan ikhlas. Cahaya ilahi yang telah ditanamkan harus dirawat dengan kesadaran bahwa ia bukan milik manusia, melainkan titipan yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Tanggung jawab pertama yang harus dipikul oleh hamba yang menerima pemahaman ilahi adalah menjaga keikhlasan. Dalam perjalanan spiritual, keikhlasan sering menjadi ujian paling halus sekaligus paling berat. Ketika seseorang mulai memiliki pemahaman yang dalam, ia bisa saja mendapatkan penghormatan atau kepercayaan dari orang lain. Dalam situasi tersebut, muncul godaan untuk merasa istimewa atau lebih dekat dengan kebenaran. Para ulama sufi mengingatkan bahwa keikhlasan hanya dapat terjaga jika seseorang selalu menyadari bahwa semua pemahaman berasal dari Allah, bukan hasil kehebatan dirinya. Selain menjaga keikhlasan,
hamba yang dititipi ilmu laduni juga dituntut untuk menjaga kerendahan hati. Semakin tinggi pemahaman spiritual seseorang, semakin besar pula risiko munculnya kesombongan yang tersembunyi. Kesombongan spiritual sering muncul dalam bentuk merasa lebih suci, lebih tahu, atau lebih dekat dengan Allah dibandingkan orang lain. Para sufi menegaskan bahwa sikap semacam ini justru dapat memadamkan cahaya pemahaman ilahi. Oleh karena itu, hamba yang menjaga cahaya ilahi harus selalu menempatkan dirinya sebagai pelajar yang tidak pernah selesai belajar. Tanggung jawab berikutnya adalah menggunakan pemahaman ilahi untuk kebaikan, bukan untuk kepentingan pribadi. Ilmu laduni tidak diberikan untuk mencari pengaruh, kekuasaan, atau popularitas. Ia dititipkan agar seseorang mampu menjadi sumber ketenangan dan kebijaksanaan bagi lingkungannya. Dalam banyak kisah para ulama sufi, hamba yang menerima pemahaman ilahi sering menjadi tempat bertanya bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan batin. Namun mereka melayani dengan sikap sederhana, tanpa menunjukkan keistimewaan diri. Menjadi penjaga cahaya ilahi juga berarti menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan perjalanan spiritual. Para ulama tasawuf menekankan bahwa kedekatan kepada Allah tidak harus membuat seseorang menjauh dari tanggung jawab sosial. Justru, pemahaman ilahi seharusnya membuat seseorang lebih bijaksana dalam menjalani peran sebagai anggota keluarga, masyarakat, dan bagian dari kehidupan dunia. Keseimbangan ini menunjukkan bahwa cahaya ilahi tidak memisahkan manusia dari dunia, tetapi membimbingnya untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang lebih luhur. Dalam perjalanan menjaga cahaya ilahi, seseorang juga akan menghadapi berbagai ujian baru. Ujian tersebut bisa datang dalam bentuk pujian, penghormatan, atau bahkan fitnah dan penolakan dari orang lain. Semua ujian ini menjadi cara Allah menguji keteguhan hati hambanya. Jika seseorang mampu menerima pujian tanpa merasa bangga dan menghadapi penolakan tanpa merasa terluka, maka cahaya pemahaman dalam hatinya akan semakin kuat dan stabil. Para pencari hakikat juga diajarkan bahwa menjaga cahaya ilahi berarti terus memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah yang konsisten. Salat, zikir, doa, dan muhasabah menjadi sarana untuk menjaga kejernihan hati. Tanpa menjaga hubungan spiritual tersebut, pemahaman ilahi yang telah dititipkan dapat perlahan memudar. Oleh karena itu, perjalanan spiritual tidak pernah berhenti, bahkan setelah seseorang menerima pemahaman yang mendalam. Selain menjaga hubungan dengan Allah, hamba yang menjadi penjaga cahaya ilahi juga dituntut untuk menjaga hubungan dengan sesama manusia. Ia harus mampu menunjukkan akhlak yang baik, kesabaran, dan sikap memaafkan. Dalam pandangan tasawuf, cahaya ilahi yang sejati akan terlihat melalui perilaku yang membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar. Seseorang yang benar-benar menjaga pemahaman ilahi akan menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang yang berinteraksi dengannya. Pengalaman para ulama sufi menunjukkan bahwa hamba yang berhasil menjaga cahaya ilahi biasanya menjalani hidup dengan kesederhanaan. Ia tidak mengejar pengakuan manusia, melainkan fokus menjaga hubungan dengan Allah. Kesederhanaan ini bukan berarti menolak kehidupan dunia, tetapi menunjukkan bahwa hatinya tidak lagi terikat pada hal-hal yang bersifat sementara. Dalam keadaan ini, seseorang mampu menjalani kehidupan dengan ketenangan yang mendalam dan penuh makna. Perjalanan ini menegaskan bahwa menerima ilmu laduni bukanlah akhir dari perjalanan spiritual, melainkan awal dari amanah besar untuk menjaga cahaya pemahaman ilahi. Dari menjaga keikhlasan, kerendahan hati, hingga mengamalkan pemahaman untuk kebaikan, semuanya menjadi bagian dari tanggung jawab ruhani seorang hamba. Pada tahap inilah seseorang benar-benar diuji, apakah ia mampu menjaga titipan cahaya ilahi tersebut hingga menjadi jalan yang menuntunnya semakin dekat kepada Allah dan membawa manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Setelah seorang hamba belajar menjaga cahaya ilahi sebagai amanah ruhani, perjalanan spiritualnya sering memasuki fase yang lebih tenang namun jauh lebih dalam, yaitu fase kesunyian batin. Kesunyian yang dimaksud bukan sekadar menjauh dari keramaian fisik, melainkan keadaan ketika hati mulai menemukan rumahnya dalam kedekatan dengan Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi mencari pengalaman spiritual yang luar biasa, karena ia mulai menyadari bahwa kedekatan dengan Allah sering hadir dalam kesederhanaan dan keheningan yang lembut. Kesunyian batin sering muncul secara alami setelah seseorang melewati berbagai pengalaman ruhani sebelumnya. Ia mulai merasakan bahwa banyak hal di dunia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan jiwanya. Keramaian yang dahulu terasa menyenangkan kini kadang justru melelahkan batin. Dalam tasawuf, keadaan ini dipahami sebagai tanda bahwa ruh sedang mencari ruang untuk lebih fokus kepada Allah. Bukan berarti seseorang harus meninggalkan kehidupan sosial,
melainkan ia mulai memilih ketenangan yang membantu menjaga kejernihan hati. Dalam fase ini, seseorang biasanya mulai merasakan hubungan spiritual yang lebih stabil. Ia tidak lagi mengalami gejolak emosi yang berlebihan dalam menjalani kehidupan. Ketika menghadapi kebahagiaan, ia tetap tenang. Ketika menghadapi kesedihan, ia tidak mudah putus asa. Para ulama tasawuf menyebut keadaan ini sebagai kedewasaan ruhani, di mana hati telah belajar menyatu dengan kehendak ilahi. Seseorang tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa sesuatu terjadi, melainkan lebih fokus memahami hikmah yang terkandung di dalamnya. Kesunyian batin juga sering menumbuhkan kebiasaan refleksi diri yang lebih mendalam. Seseorang menjadi lebih sering merenungi perjalanan hidupnya, bukan dengan rasa penyesalan berlebihan, tetapi dengan kesadaran untuk terus memperbaiki diri. Dalam keheningan tersebut, hati sering menerima pemahaman baru tentang kesalahan, pengampunan, dan makna kesabaran. Pemahaman ini hadir tanpa tekanan, seolah mengalir secara alami dalam kesadaran jiwa. Pada tahap ini, seseorang juga mulai merasakan perubahan dalam cara memandang hubungan antara dirinya dan dunia. Ia tetap menjalani tanggung jawab hidup, bekerja, berinteraksi, dan berperan dalam masyarakat. Namun hatinya tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal duniawi. Para sufi menggambarkan keadaan ini seperti seseorang yang berada di tengah lautan, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ia tetap hidup di dunia, tetapi hatinya tertambat kepada Allah. Kesunyian ruhani sering melahirkan rasa syukur yang lebih dalam. Hal-hal sederhana seperti udara yang dihirup, waktu yang berjalan, dan kesempatan untuk beribadah menjadi sumber kebahagiaan tersendiri. Seseorang mulai menyadari bahwa nikmat Allah tidak selalu hadir dalam bentuk besar dan mencolok. Justru, dalam kesederhanaan hidup, ia menemukan kehadiran ilahi yang lebih terasa dekat dan nyata. Namun perjalanan menuju kesunyian batin juga membawa ujian tersendiri. Ada kalanya seseorang merasa terasing dari lingkungan sekitarnya, karena tidak semua orang memahami perubahan spiritual yang ia alami. Dalam keadaan ini, para ulama tasawuf mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan, tetap bersikap ramah dan terbuka kepada sesama, tanpa kehilangan kedalaman hubungan spiritual dengan Allah. Kesunyian batin bukan untuk memisahkan diri dari manusia, tetapi untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Dalam fase ini pula, seseorang mulai belajar menerima bahwa hidup sepenuhnya berada dalam pengaturan Allah. Ia tidak lagi memaksakan kehendak pribadi secara berlebihan. Ketika rencana hidup tidak berjalan sesuai harapan, ia mampu menerimanya dengan hati yang lapang. Sikap ini bukan bentuk menyerah, melainkan wujud keyakinan bahwa kehendak Allah selalu mengandung kebijaksanaan yang lebih luas daripada keinginan manusia. Para pencari hakikat meyakini bahwa kesunyian batin adalah tempat di mana ilmu laduni mencapai kedalaman yang lebih matang. Pemahaman yang sebelumnya hadir dalam momen-momen tertentu kini mulai menetap sebagai kesadaran hidup sehari-hari. Seseorang tidak lagi hanya memahami kebenaran dalam waktu-waktu tertentu, tetapi merasakannya dalam setiap langkah kehidupan. Kesadaran ini membuat hidup terasa lebih terarah, penuh makna, dan diliputi ketenangan yang stabil. Perjalanan ini menegaskan bahwa kesunyian batin adalah rumah bagi ruh yang telah lama mencari kedamaian sejati. Dalam keheningan tersebut, seorang hamba belajar menyatu dengan kehendak ilahi, menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, dan menjaga cahaya pemahaman yang telah dititipkan. Pada tahap ini, perjalanan spiritual tidak lagi terasa sebagai pencarian, melainkan sebagai kehidupan yang dijalani bersama kesadaran bahwa setiap detik adalah bentuk kedekatan dengan Allah. Menurut saya, versi ini menarik karena tidak menempatkan ilmu laduni sebagai sesuatu yang mistis atau eksklusif bagi segelintir orang, tetapi sebagai perjalanan batin yang sangat manusiawi, berawal dari kegelisahan, kehancuran harapan dunia, hingga lahirnya kesadaran baru yang tenang. Berbeda dengan versi lain yang sering menekankan keajaiban, kesaktian, atau pengalaman supranatural, versi ini justru menyoroti proses penyucian hati, keheningan jiwa, dan hubungan intim antara hamba dan Tuhannya. Cerita ini menggambarkan tentang perjalanan transformasi ruh manusia, dari merasa memiliki kendali penuh atas hidupnya,